Assalamualaikum pemirsa, kita jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum yang ada di Indonesia melalui berbagai kasus yang ada. Belakangan ini dicurigai ada transaksi keuangan yang luar biasa jumlahnya oleh aparat Kemenkeu sebagai akibat dari kasus penyiksaan yang dilakukan oleh Mario, seorang anak eselon 3 Ditjen Pajak yang hobinya pamer. Merembet kepada cibiran publik bahwa aparat pajak dan bea cukai ini senang hidup mewah, senang hidup hedon, pamer-pamer, dan netizen Indonesia itu memang dikenal pintar. Mereka mulai menelisik ke sana kemari, menelisik gaya hidup, menelisik harta ASN. Apalagi ada pertemuan antara Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dengan Menkeu Ibu Sri Mulyani yang bisa kita anggap sebagai gayung bersambut. Untuk membahas semua itu, mari kita jumpai Bapak Susno 2G. Pak Susno, ada angka 300 triliun yang dinilai sebagai transaksi yang mencurigakan oleh ASN, Ditjen Pajak, dan Bea Cukai. Ini mulai mengemuka setelah Pak Mahfud melemparkan isu tentang ini ke ranah publik. Tanggapan Bapak? Jadi kasus ini atau isu ini berkembang ke ranah publik awalnya dari tendangan Mario kepada David. Gitu. Ya. Kemudian bukan tendangan Mario Kempes ya, akhirnya bergeletar jagat perpajakan dan bea cukai. Gitu. Disorot karena berawal dari Rubicon yang dikendarai oleh Mario. Orang menelisik bapaknya siapa? Ternyata bapaknya hanya eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak. Masih ada di atasnya eselon 2, eselon 1, dan menteri gitu. Eselon 3-nya gitu ya, mereka menelisik kok hedon gitu. Dari mana asalnya? Akhirnya berkembang sampai Pak Mahfud MD pun Menko Polhukam melemparkan isu ke ranah publik, oh ada 300 triliun gitu transaksi yang mencurigakan di kalangan Kementerian Keuangan. Oh, tambah heboh lagi, Bu Sri Mulyani menyaut gitu. Kata Bu Sri Mulyani yang ditemukan dari orang tua Rafael yang dilaporkan oleh PPATK hanya kisaran 50 sampai 150 juta. Tidak triliun. Mana yang benar? Kemudian heboh terus gitu. Jagat per hedonan tambah heboh. Berkembang lagi ke aparat pertanahan nasional, Badan Pertanahan Nasional. Terus lagi ke bea cukai dan seterusnya. Ini bagus gitu. Bagus apa? Mengungkap gitu. Mengungkap demikianlah kehidupan aparat kita. Bagus kalau ditindaklanjuti. Timbul kehebohan, mana yang benar 150 juta atau miliaran. Ya jelas apa yang dilaporkan oleh PPATK itu tidak boleh terbuka telanjang ke ranah publik. Karena itu informasi intelijen. Dan PPATK pun kalau melaporkan itu dibuka tuntas siapa, berapa besar, dari mana dan sebagainya, nggak boleh. Bisa-bisa aparat PPATK dihukum. Timbul pertanyaan, apakah informasi Pak Mahfud itu benar? Saya yakin ya, Pak Mahfud kan bukanlah orang sembarangan. Dia Menko Polhukam. Dan PPATK termasuk di bawah naungan koordinasi beliau. Gitu kan. Hanya Pak Mahfud tidak mengungkap ya siapa, berapa besar, sejak tahun berapa, disimpan di mana, berasal dari mana, disalurkan ke mana. Enggak boleh. Yang boleh nantinya adalah aparat penegak hukum, dalam hal ini penyelidik dan penyidik. Pertanyaannya apa benar laporan PPATK demikian besar? Ya bisa jadi. Karena PPATK dasarnya
adalah laporan dari perbankan atau informasi perbankan, informasi lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, termasuk notaris, termasuk misalnya orang beli surat berharga, termasuk dari orang yang menukarkan uang di money changer dan lain-lain. Itu tersadap semua oleh PPATK. Nah, siapa dan berapa besar PPATK nggak boleh membocorkan. Kemudian kenapa yang ada pada Bu Sri Mulyani tidak sama dengan yang disampaikan Pak Mahfud? Ya jelas beda dong. Pak Mahfud Menteri Koordinator Bidang Polhukam. Dia mengkoordinir aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, PPATK, Menkumham. Nah, kemudian Bu Sri Mulyani adalah menteri yang membawahi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan dirjen-dirjen lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Tentunya laporan dari PPATK yang diberikan oleh PPATK kepada Bu Sri Mulyani dan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum beda. Bu Sri Mulyani mungkin dikirimi laporan yang beliau inquiry atau yang beliau minta atau tidak diminta tapi yang sangat mencurigakan. Kemudian untuk berwaspada. Jadi jelas beda angkanya. Karena kewajiban untuk menelisik, untuk menyelidik, untuk menyidik, untuk menjadikan informasi PPATK menjadi alat bukti sesuai dengan pasal 184 UHAP itu adalah kewenangan aparat penegak hukum, bukan kewenangan Menteri Keuangan. Jadi makanya laporannya berbeda. Nah, kalau ditanya benarkah laporan PPATK itu? Ya, besar benarnya gitu. Tinggal nanti apakah aparat penegak hukum pinter gitu menyidiknya sehingga terbukti. Ya, jadi kalau saya lebih yakin ya karena saya pernah berada di lembaga itu ya. Saya pernah berada di lembaga PPATK sebagai salah satu wakil ketuanya. Saya pernah berada juga di penyidik sebagai Kabaris Krim Polri. Gitu. Jadi artinya dua angka ini Pak 300T yang dinyatakan oleh Pak Mahfud dan 50 sampai 150-an juta yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini dua-duanya benar Pak? Ya lebih berat benarnya ya. Nah kemudian Pak Mahfud pintar juga dikatakan itu bukan tindak pidana korupsi katanya. Itu adalah apa namanya pencucian uang. Ya pencucian uang itu kan ada asal tindak pidananya ya. Kalau pencucian uang, uang yang dicuci itu berasal dari apa namanya penyalahgunaan jabatan, berasal dari gratifikasi, berasal dari suap, yaitu kalau dilakukan oleh pegawai negeri yaitu korupsi. Jadi ada dua tindak pidana yang dilakukan, yaitu korupsi dan pencucian uang. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya itulah tugas aparat penegak hukum. Benar nggak itu? Ya benarlah. Tinggal nanti pinter-pinter. Nah, buktinya apa? Si bapaknya Mario kan kata Bu Sri Mulyani ada yang dilaporkan PPATK ya 50 sampai dengan 150 juta ya. Karena ini sudah terbuka ke ranah publik ya. Yang buka Bu Sri Mulyani sendiri yang nyampaikan. Bukan PPATK ya. Kemudian ternyata ditemukan juga ya di safe deposit box di bank itu ada berapa puluh miliar ya, 30 miliar sekian ya kalau nggak salah. Kemudian ditemukan juga transaksi pembelian mobil, transaksi yang diatasnamakan orang lain, transaksi pembelian properti dan sebagainya. Ya itulah PPATK, dia jangkauannya lebih luas. Bukan hanya transaksi transfer sana, transfer sini, nerima sini, tapi PPATK itu lembaga intelijen. Kalau di luar negeri namanya FIU, yaitu Financial Intelligence Unit. Dia punya piranti elektronik untuk meneliti, mengkaji, melacak jaringan. Dia menerima laporan-laporan dari lembaga keuangan. Kemudian dia punya pakar-pakar analis gitu. Kemana duit ini lari dan sebagainya. Jadi
yang terlapor atau terpantau di transaksi terima dan debit dan kredit 150 juta ya, paling tinggi dan 50 juta. Tetapi setelah ditelisik kan dibelikan sana, dibelikan sini, disimpan dalam safe deposit book itu yang berada di bank. Kita ada uang asing ya, kalau disetarakan dengan rupiah sampai puluhan miliar. Ternyata jauh di atas apa yang dilaporkan pada Menteri Keuangan. Nah, kalau satu orang aja mendekati ratusan miliar, sedangkan kata Pak Mahfud ya, kata Pak Mahfud ya, bukan kata saya, itu ada berapa ratus ya yang dilaporkan itu. Lah, kalau satu orang 500 triliun, ya kalau sekian ratus orang ya sampai gitu kan. Nah, tapi untuk membuktikan secara benar apakah itu hasil korupsi, apakah itu hasil penyalahgunaan jabatan, apakah itu hasil gratifikasi, itulah aparat penegak hukum. Karena dia yang punya kewenangan, dia yang punya kekuasaan, dan dia yang punya kepintaran untuk menyelidik dan menyidik gitu. Hanya kita agak agak apa ya, agak kecewa sedikit ya, nggak banyak gitu kan. Kok ini sudah dilaporkan lama ya, sudah sejak 2000 berapa ya, 2012 atau 2009, saya kurang begitu hafal. Tapi kok belum ditindaklanjuti gitu. Nah sekarang baru heboh ya baru tindak lanjuti. Zaman saya dulu jadi Kabarizkrim ada masalah Gayus Tambunan gitu kan. Saya tindak lanjuti, tapi belum sampai ke atas, gitu. Baru sampai Gayus Tambunan tapi sudah ada gitu. Mestinya ke atasannya dia gitu. Nanti ditelusuri kemana, tapi justru yang dipelantingkan ya saya gitu, yang ditangkapnya saya. Tapi nggak apa-apa lah. Itulah nada dan dinamikanya. Nah sekarang kesempatan kedua gitu untuk kita mengungkap di lembaga ini. Karena apa? Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai ini adalah tangan kanannya negara ya untuk mengumpulkan duit supaya negara ini ada biayanya untuk gaji pegawai, gaji tentara, gaji polisi, untuk bangun, untuk pendidikan, untuk kesejahteraan, untuk pendidikan warga dan lain-lain. Itu dari pajak. Jangan sampai ngumpulkan duitnya aparat pajak ini garang gitu, garang dan aktif gitu. Tapi setelah masuk gitu kok bocor gitu ya. Atau ada kong kali kong antara wajib pajak dengan aparat. Ini jangan sampai terjadi. Kita tidak berburuk sangka ya. Kita berterima kasih atas prestasi-prestasi teman-teman kita di perpajakan dan teman-teman kita di bea cukai ya, yang telah memungut pajak, telah memungut cukai dan telah memungut pendapatan negara bukan pajak lainnya untuk biayai negara ini. Tapi Mbok Yao jangan ada yang bocor gitu karena mereka kan sudah diberi apa namanya tunjangan-tunjangan lain sehingga apa namanya duit yang dibawa ke rumah itu walaupun sesama ASN, walaupun sama pegawai negara beda dengan apa namanya take home pay yang dibawa oleh polisi, yang dibawa oleh tentara yang bertaruh nyawa ya. Beda, jauh lebih kecil gitu tentara dan polisi atau ASN lainnya itu lebih kecil dari mereka. Yang mereka lebih besar ya wajar karena mereka berkecimpung di bidang uang, tapi jangan lagi minta tambahan gitu atau bermain dengan wajib pajak gitu. Nah, ini momentum yang terbaik ya untuk kita mengkoreksi, untuk kita memperbaiki negeri ini. PPATK kan juga menyebutkan Pak kalau mereka itu sudah menyampaikan laporan kepada Kemenkeu sejak 2012 menurut catatan saya kalau nggak salah. Tapi ini 10 tahun lebih loh Pak, kenapa belum juga ditindaklanjuti? Apakah begitu sulitnya kalau boleh membandingkan dengan apple to apple ya dengan kasus yang Bapak pernah tangani dulu tentang Gayus. Ini bagaimana Pak? Kalau sulit ya enggak ya, karena informasi yang disampaikan oleh PPATK berupa analisis transaksi keuangan mencurigakan itu kan informasi intelijen. Sudah lengkap siapa yang bertransaksi, berapa besar, melalui lembaga keuangan apa, kemudian profil orang yang bertransaksi itu jelas gitu.
Selain namanya siapa, kedudukannya apa, jabatannya apa, bahkan gajinya pun dianalisis oleh PPATK. Artinya pendapatan dia per bulan, per tahun itu tidak wajar jika dibandingkan dengan harta kekayaannya. Kemudian KPK, PPATK juga menganalisis sampai ke laporan pajaknya, laporan LHKPN-nya. Oh, nggak wajar ini. Nah, jadi dengan laporan intelijen itu kemudian oleh penyelidik diselidiki dan disidik sehingga menjadi alat bukti. Nah, alat bukti elektronik dia kuat sekali. Ditambah lagi dengan keterangan ahli, bisa dari perbankan, bisa dari asuransi, bisa dari mana-mana. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan saksi yang lain, yang sangat gampang ngumpulkannya. Manggil orang perbankan diperiksa, kemudian manggil orang lembaga keuangan lain, apakah asuransi, apakah money changer, diperiksa. Ya udah cukup gitu kan. Saksinya cukup, berupa bukti elektronik ada, dan lain-lain ada. Saksi, keterangan ahli ada, ya gampang kan pembuktiannya. Nah, mengapa tidak cepat-cepat? Ya mungkin ada faktor lain, ya faktor X ya. Faktor X itu apa ya? Kayak masa saya dulu gitu. Ada suatu kekuatan gitu, ada tembok gitu. Kalau saya dulu kan banting, yang banting kan saya kan. Tapi sekarang kan sudah bagus. Karena apa? Karena medsos sudah demikian kuat gitu untuk menyuarakan siapa yang berani menantang masyarakat, maka netizen akan bersuara. Sehingga orang itu kayak digigit semut, gitu. Jadi siapa yang menentangnya kayak dirubung semut. Mungkin gajah dirubung semut ya mati juga. Karena semut ada yang masuk ke lubang telinga, ada yang masuk ke lubang hidung gitu kan. Sehingga gajahnya mati. Jadi sepanjang netizen kompak di medsos ditambah dengan lagi media-media konvensional bersuara, maka insya Allah kalau kita mau memberantas korupsi di negeri ini, mau membersihkan aparatur negara, insya Allah dukungan cukup kuat gitu, nggak usah khawatir. Netizennya kompak sekali dan netizennya pinter-pinter gitu, melacak pinter gitu. Sebentar aja udah terpampang foto hedon gitu, terpampang ini, terpampang itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, mengapa tidak diproses cukup lama? Ya mungkin karena ada kekuatan yang cukup besar. Sehingga memprosesnya ya ngeri-ngeri sedap. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak. Insya Allah aparat kita sekarang sudah punya keberanian. Kalau kepintaran ya sangat-sangat pinter. Nah, sudah punya keberanian, pinter, tinggal kemauan. Dan insya Allah kemauannya sudah besar. Gitu. Kita tunggu aja, wait and see. Mari kita dukung. Gitu. Berarti punya keberanian dan kemauan untuk mengungkap kebenaran ya Pak ya? Iya, itu modal utama. Lalu hasil dari PPATK Pak yang berupa laporan analisis keuangan itu, apakah itu bisa dijadikan alat bukti yang resmi sebagai satu tindak pidana gitu? Iya, berawal dari sana itu kan laporan intelijen ya. Ya. Laporan intelijen yang sudah lengkap gitu ya. Siapa orangnya, berapa, tanggal berapa bertransaksi, nerima uang dari siapa, dimasukkan kemana, disalurkan kemana, dibelikan apa, dan sebagainya. Udah lengkap. Tinggal dirubah oleh penyidik menjadi bukti elektronik, yaitu penyidik minta bukti kepada lembaga keuangan sesuai prosedur penyidikan. Ya, misalnya izin dari siapa, dari pengadilan, dengan berita acara, kemudian dengan berita pemeriksaan dan lain-lain, itu menjadi alat bukti dan nanti. Sesuai pasal 184, kemudian dianalisis juga oleh saksi. Ya siapa saksinya? Bisa orang-orang yang ahli di bidang transaksi disuruh menganalisis itu. Maka dia sudah menjadi keterangan ahli. Jadi bukti elektronik ada, keterangan ahli ada, kemudian keterangan saksi dari mana? Orang perbankan bisa, orang asuransi bisa, orang yang menjual barang, misalnya dibelikan mobil, ya dealernya diperiksa. Misalnya lagi dibelikan tanah, ya yang menjual tanah itu diperiksa, betul nggak si A membeli atas nama siapa. Kalau itu beli bertransaksinya lewat notaris, notarisnya diperiksa.
Misalnya, oh ya duitnya dari sini, tapi di atas namakan si ini, ternyata si ini adalah istrinya atau anaknya atau Pak D-nya. Nah itu sudah tugasnya penyelidik dan penyidik, dan itu nggak perlu diajari lagi, mereka udah pinter sekali kok. Dan berbagai kesempatan saya katakan, menyidik perkara ini lebih mudah dari perkara-perkara pencurian jemuran saya katakan. Karena apa? Semua udah lengkap kok. Buktinya semua bisa ditelusur ya Pak? Bisa, nggak ada yang sulit. Zaman sekarang kan zaman IT kok. Kita kembali ke angka yang disebutkan antara Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani, ini kan jauh berbeda Pak. Pak Mahfud menyampaikan 300 triliun, sementara Bu Sri Mulyani hanya 50 atau 150 juta saja. Kenapa ada perbedaan Pak? Apakah tidak semua data disampaikan oleh PPATK kepada Menteri Keuangan? Karena ini kan kejadiannya di dalam rumah tangganya Bu Sri Mulyani, bukan Bu Sri Mulyani secara pribadi ya Pak, artinya di Kemenko ya Pak. Ya jelas berbeda, justru kita akan heran, kita tercengang-cengang gitu kalau sama. Nah kalau berbeda itu benar dan harus gitu, karena yang dilaporkan kepada Bu Sri Mulyani ya mungkin data yang diminta atau data yang bagaimanalah ya. Dan karena apa? Bu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan bukanlah aparat penegak hukum. PPATK berkewajiban menyampaikan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Kepada siapa? Kepada aparat penegak hukum. Kalau menurut Undang-Undang tentang pencucian uang yang baru, yaitu kepada KPK, Polri, Baris Krim ya, kemudian kepada Jaksa Agung atau Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Itulah yang dikirimi semua laporan hasil transaksi analisa keuangan yang mencurigakan masuk ke situ. Nah, tinggal lembaga-lembaga tersebut yang saya sebutkan yang menerima untuk memfollow up. Memfollow up-nya dengan apa? Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana penyelidikan dan penyidikannya? Ya sebagaimana saya uraikan tadi. Ya kalau itu transaksi perbankan, ya banknya diperiksa. Kalau itu transaksinya ke pembelian saham, ya pasar modalnya diperiksa. Kalau transaksi itu diberikan asuransi, ya asuransinya diperiksa. Kalau transaksi itu diberikan surat berharga melalui sekuritas atau melalui bank, ya diperiksa semua. Kalau itu diberikan tanah, ya penjual tanah diperiksa, diberikan mobil, dealernya diperiksa. Ada nggak kaitannya dengan orang yang punya transaksi yang mencurigakan itu? Ya mungkin tidak atas nama si pegawai itu, atas nama anaknya, atas nama paman, atas nama tante, dan lain-lain. Nah itulah yang namanya pencucian uang. Kenapa? Dia menyembunyikan, menyamarkan transaksi itu. Tidak atas nama dia. Kemudian asal-usulnya dia sembunyikan juga. Seolah-olah dia punya perusahaan pom bensin gitu. Seolah-olah dia punya perusahaan apa sehingga menghasilkan uang sedemikian banyak. Yaitu nanti itulah hasil analisis transaksi keuangan. Karena apa? Para pakar di PPATK menganalisanya walaupun dia punya pom bensin, walaupun dia punya restoran, walaupun dia punya hotel, dalam jangka waktu sekian waktu tidak mungkin terkumpul uang sekian ratus miliar. Nah, itu kehebatannya PPATK. Nah, karena tidak mungkin, berarti transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil. Profil itu apa namanya? Posisi daripada orang yang bertransaksi itu. Ya, tinggal nanti diselidiki lagi oleh siapa? Oleh aparat penyelidik dan penyidik, yaitu aparat penegak hukum, KPK, Baris Krim, dan Kejaksaan Agung. Selidiki apa? Apakah nenek moyangnya memang kaya raya? Kalau bahasa sekarang apa? Sultan ya. Ya, siapa tahu dia sejak nenek moyangnya dia sudah sultan yang tajir gitu kan. Dia sudah jadi miliarder. Ya kalau nenek moyangnya sama dengan saya ini petani ya, petani di kampung gitu kan, yang hasilnya hanya berapa kilo gabah dan berapa kilo kopi, ya nggak mungkin lah gitu ya.
Tapi kalau anak sultan, kaya raya, tajir, ya wajar gitu. Maka dia tidak lagi menjadi transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya kalau kayak saya ini petani gitu ya. Jadi gampang. Petani tapi kalau tanahnya ratusan hektar, Pak, Ya kayaknya petani ratusan hektar di dalamnya ada tambang emas, ya. emasnya nongol ke permukaan gitu. Kemudian ada pohon, pohonnya berbunga, bunganya bunga bank gitu kan. Baik, Pak. Terakhir, Pak, lalu adakah hal lain yang harus segera dilakukan oleh masing-masing instansi, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini? Ada, ya ini kan adalah guru yang paling bagus, starting yang paling bagus, tidak ada kata terlambat. Silakan ditindaklanjuti aparat penyidik, yaitu aparat penegak hukum, silakan memfollow up sesuai tugas kewenangan mereka masing-masing yang diberikan oleh undang-undang. Kementerian yang terkait bukan hanya Kementerian Keuangan saja. Jadi jangan merasa kita mencibir bahwa yang tidak beres itu Kementerian Keuangan. Dulu yang kita cibir Polri, oh Polri hedon. Ya hedonnya polisi kan hanya gitu-gitu aja gitu kan. Hedon. Kementerian lain kata Pak Mahfud. Kementerian lain atau lembaga yang lain jangan bersiul-siul dulu. Ya silakan. Kan masing-masing kementerian kan ada inspektorat jenderal. Silakan inspektor jenderal itu bekerja. Kalau memang ada yang mencurigakan dan kalau memang ada bukti, ya serahkan kepada aparat penegak hukum. Rakyat ini menunggu karena inspektorat jenderal itu eselon berapa ya? Eselon 1 ya. Eselon 1 punya tugas kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat aparatnya bersih, tidak menyimpang. Kalau sudah bukan pelanggaran administratif dan bukan pelanggaran disiplin, sudah menjadi pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan lain-lain, ya serahkan kepada aparat penegakan hukum. Jangan hanya ditindak gitu-gitu aja. Atau ditindak sekian bulan, nanti malah dipromosikan lagi. Serahkan. Kita ingin sekali melihat bahwa inspektor jenderal di masing-masing kementerian dan lembaga itu berfungsi. Menyerahkan gitu kan. Nah, kita senang. Dulu pernah ya, inspektor jenderal kementerian apa itu saya lupa ya. Waktu itu kalau nggak salah inspektor jenderalnya berasal dari mantan komisioner KPK ya, Pak Yasin itu. Dia menyerahkan dari kementeriannya ada begini, dia serahkan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya, ya bagus, hendaknya seperti itulah gitu. Sehingga aparat penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan KPK tidak bercapek-capek gitu, karena laporan banyak. Itu yang kita harap, tidak ada kata terlambat kita memperbaiki negeri kita, supaya ranking pemberantasan korupsi kita di dunia bagus. Saat ini kan hampir sama ya, di ASEAN itu ada 11 negara ya sekarang, termasuk Timur Leste ya. Masa ranking Indonesia itu sama dengan Timur Leste ya, sebentar atau di bawah Timur Leste gitu di bidang pemberantasan korupsi. Malu juga gitu. Oke. Jadi artinya kalau kita bisa tarik dari beberapa kasus yang akhir-akhir ini terjadi ya Pak, sepertinya semua benang merahnya tuh ada di pengawasan ke dalam yang kurang ketat atau mungkin irjennya kurang galak gitu ya Pak? Bukan kurang ketat ya, kalau kita lihat ya hampir lost ya, seperti takut, seperti didiamkan ya, kita tidak tahu. Makanya saya katakan kejadian ini adalah paling bagus untuk kita mengadakan introspeksi masing-masing. Introspeksi diri kita masing-masing, mawas diri, dan introspeksi badan atau lembaga atau kementerian kita. Apakah memang kita sudah bagus atau karena belum waktunya dibuka oleh Allah gitu. Kalau Kementerian Keuangan kan Allah yang membuka ya, melalui tangan siapa? Tangannya Mario gitu kan. Tendangannya ternyata 12 pas gitu ya. Untuk hal ini kita terima kasih kepada Mario gitu. Untuk hal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario ya kita mengkutuk ya, kita sangat menyesalkan, sangat menyedihkan, sangat prihatin ya. Kita juga prihatin kepada orang tua daripada David ya. Tapi untuk apa yang dilakukan Mario yang bisa bola itu terabas sana, terabas ini, terabas itu ya sepertinya dalam tanda petik ya dia berjasa. Tapi untuk
kejahatan penganiayaan yang dia lakukan, dia dikutuk oleh orang banyak. Ya. Efek dominonya luar biasa. Luar biasa. Nah, itu artinya kementerian ini atau lembaga ini tangan Allah sudah bekerja, dibuka oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ini merasa paling bersih. Jangan sampai kementerian kita paling bersih, lembaga kita paling bersih. Enggak, perbaikilah, bukalah dari sekarang, tertibkanlah ke dalam. Ya karena kejahatan kita atau apa yang kita lakukan belum dibuka oleh Allah saja. Kalau sudah dibuka ya, kita akan kebakaran jenggot gitu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan membuka wawasan kita mengenai hukum, mengenai aturan yang ada di Indonesia. Demikian pemirsa, teruslah untuk dukung kami dengan memberikan like dan subscribe-nya. Ikuti terus channel ini dengan menekan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan informasi yang terbaru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.